bersatu di dalam doa. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, menyertai hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih, kiranya kita semua di dalam keadaan sehat, dengan suasana hati yang baru, suasana kehidupan yang baru juga, dan nafas kehidupan yang masih boleh Tuhan berikan sampai hari ini. Firman Tuhan yang menyapa kita di hari Kamis tanggal 30 November 2023 tertulis dalam Sada Kronika 22 ayat 20 atau 1 Tawarik 28 ayatnya yang ke-20. Saya akan membacakan dalam dua bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Sada Kronika 22 ayat 20. Dungi didok sidapi ma Tuhan nasi Salomo. Pirmatot dim jala parsi hohot laho pasauton. Unak komabiar jala unang tahuton. Ai debata Jahoba ido debataku. Saido nganonna doho jaladang tagamon patai tonna tanganna siako manang tangi hononna ho pai mamarujung bahenomu sude ulaun tohonan di joro ni Jahoba. 1 Tawarik 28 ayatnya yang ke-20. Lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dan lakukanlah itu, janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allahku menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Tuhan Allah selesai. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, 1 Tawarik adalah buku yang banyak menceritakan tentang persiapan-persiapan dalam pembangunan bait suci yang digagas oleh Daud. Allah menyetujui. Allah juga memberikan jalan ketika tempat dan lokasi tentang pembangunan bait Allah itu akan didirikan. Sehingga di dalam proses pembangunannya, Daud selalu meminta petunjuk kepada Allah agar semua hal yang tidak baik dalam proses pembangunan itu dijauhkan dalam pembangunan bait suci ini. Pembangunan bait suci ini memang itu berasal dari pola pikir dari Daud sendiri. Daud yang merencanakan, Daud jugalah yang merancang. Tetapi prosesnya, proses pengerjaannya, proses sampai berdirinya pembangunan bait suci itu ditentukan oleh Allah. Menurut nats kita hari ini, ditetapkan bahwa Daud memperkenalkan anaknya Salomo agar Allah berkenan memberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk meneruskan proses pembangunan bait suci di tangan anaknya Salomo. Dan Allah akhirnya memilih, berkenan atas permintaan, atas pemilihan yang dilakukan oleh Daud sendiri. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih, oleh karena itu Daud memberikan semangat kepada anaknya Salomo dalam proses perjalanan pembangunan di bait suci ini agar mereka memiliki satu jiwa, satu perasaan, satu ide, walaupun dengan manusia yang berbeda. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih, Kristus Yesus Tuhan kita, disinilah Daud menekankan kepada Salomo bahwa Allahnya dulu, Allahnya yang diimani oleh Daud akan juga
diimani oleh Salomo. Allahnya yang dulu menyertai dan Allahnya juga yang akan menemani Salomo dalam proses pembangunan bait suci itu. Sehingga nats ini dikatakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ini suatu perkataan ketika di dalam proses pembangunan bait suci yang besar, dengan banyak lika-liku, dengan banyak perkataan, dengan banyak cemooh, bahkan orang-orang yang menyukai sekalipun, seharusnya tidak membuat kita dan tidak membuat Salomo merasa gentar untuk meneruskan hak dalam proses pembangunan bait suci ini. Sehingga Daud sendiri meminta agar Allah yang memilih, Allah juga menyelesaikan, dan Allah juga yang memberikan waktu kepada Salomo, diberikan kekuatan untuk memberikan yang terbaik di hadapan Allah dalam proses pembangunan bait suci. Ini yang mau dikatakan kepada kita, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ketika kita dipilih, ketika kita ditunjuk, ketika kita dikedepankan dari orang-orang lain, hendaklah seperti yang dilakukan oleh Salomo. Dia tidak gentar, bahkan dia menjadi kuat, walaupun dalam proses-proses pembangunan itu dia akan disapa oleh ketidaksabaran, kurangnya pengendalian diri, kepekaan yang berlebihan atas ucapan-ucapan musuh-musuh yang tidak berkenan atas kehidupannya. Melalui firman Tuhan kita hari ini dikatakan agar kita tidak terlalu memperhatikan kelemahan kita. Kalau Tuhan memilih, Tuhan akan menguatkan. Kalau Tuhan sudah melihat kita mampu melakukannya, maka Tuhan juga akan memberikan rohnya agar kita menyelesaikan pekerjaannya dari awal hingga kepada akhirnya. Sehingga kelemahan-kelemahan dalam diri kita hendaklah tidak menonjol, tetapi kita semakin dikuatkan, dimampukan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, yang mau dilihat melalui nats kita juga hari ini, agar kita tetap semangat, agar kita tetap tidak tawar hati, agar kita tidak takut, sebab ada Allah yang akan menyertai. Memang Bapak Ibu menjadi seorang pimpinan, menjadi seorang yang dipilih oleh Allah, akan ada masa-masa di mana kekhawatiran dan kesengsaraan, ada masa-masa penggodaan, ada masa-masa kekecewaan dari orang-orang di sekeliling kita. Tetapi ingatlah, Allah tidak akan pernah mengecewakan orang-orangnya. Allah tidak akan pernah tidak menyertai orang-orang pilihannya. Sehingga apapun itu, percayalah, semua orang meninggalkan kita. Orang terdekat pun akan meninggalkan kita, tetapi hanya Allah satu-satunya yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Dia akan selalu ada di dalam masa-masa kekhawatiran, kesengsaraan. Dia akan selalu ada dalam masa penggodaan. Bahkan dia akan selalu ada dalam masa-masa kekecewaan, menjadi seorang pilihan Allah. Sehingga Bapak Ibu diingatkan di dalam firman Tuhan kita agar kita tetap bertindak. Jangan lihat kelemahanmu lebih besar daripada Allahmu. Jangan melihat kekhawatiranmu lebih besar daripada penjagaan Tuhan. Tetaplah bertindak. Ini merupakan sebuah himbauan bahwa terlalu banyak pun kita berbicara, kita akan sedikit untuk bertindak. Tetapi firman Tuhan menyapa kita hari ini adalah pekerjaan Tuhan tidak memerlukan banyak bicara. Pekerjaan Tuhan diperlukan adalah tindakan nyata. Pekerjaan Tuhan akan banyak sekali yang tidak menyukai kita. Tapi tanggalkanlah itu, selagi ada Tuhan semuanya akan baik-baik saja. Terpujilah nama Allah dalam kehidupanmu. Jangan tawar hati, jangan takut,
Jangan pernah kita mengecewakan Allah. Sekali kita dipilih, seterusnya Allah akan menyertai. Amin, kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan untuk segala kasih karunia-Mu. Hari ini, saat ini, kami serahkan hidup kami. Biarlah Tuhan yang memilih kami menjadi orang-orang percaya. Tuhan jugalah yang memampukan kami. Banyak kelemahan Tuhan, banyak ketidaksempurnaan ada dalam diri kami. Tetapi biarlah Roh Kudus-Mu mengajarkan kami, agar kami tetap setia kepada Tuhan, setia di dalam setiap pekerjaan kami, dan di dalam hal apapun di dalam kehidupan ini. Karena bila bersama dengan Tuhan, semuanya akan berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Diberkatilah Tuhan hidup kami sepanjang hari ini. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.